Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta tutorial online pada Universitas Terbuka. Pada sesi keempat, materi yang kita bahas adalah desentralisasi pada tingkat pendidikan di sekolah manajemen berbasis sekolah. Materi yang saya sampaikan ini saya intisarikan dalam BMP yang telah disediakan oleh Universitas Terbuka. Ada 3 kegiatan belajar pada BMP. Di antaranya untuk kegiatan belajar pertama membahas konsep dasar dan esensi dari manajemen berbasis sekolah. Kedua, membahas mengenai manajemen berbasis sekolah dan mutu pendidikan. Sedangkan kegiatan belajar ketiga membahas sekolah yang efektif dan berhubungan dengan manajemen berbasis sekolah. Bapak Ibu peserta tutorial, capaian perkuliahan pada sesi keempat ini, yang pertama, diharapkan mampu menjelaskan definisi dari manajemen berbasis sekolah, tujuan dari manajemen berbasis sekolah, konsep mutu pendidikan, manajemen berbasis sekolah dan strategi peningkatan mutu, implikasi konsep mutu dalam pendidikan. Selanjutnya, manajemen berbasis sekolah dan strategi peningkatan mutu, fungsi sekolah, pendekatan atau kriteria sekolah efektif. Selanjutnya, studi tentang sekolah efektif, dan yang terakhir, hubungan manajemen berbasis sekolah dan sekolah efektif. Jadi, untuk materi lebih lengkapnya, saya kembali lagi mengharapkan kepada Bapak Ibu jika tidak memiliki BMP cetak, ini juga tersedia dalam bentuk digital. Silahkan Bapak Ibu sekalian mengaksesnya, karena materi ini sangat urgen ya untuk capaian akhir dari perkuliahan. Definisi umum manajemen berbasis sekolah sebagaimana yang terdapat dalam BMP. Yang pertama, masing-masing sekolah merupakan unsur utama di dalam perbaikan atau penyempurnaan sekolah. Pendistribusian kembali wewenang untuk mengambil keputusan dipercayai sebagai cara menstimulasi perbaikan dan menjaga kelangsungan sekolah tersebut. Kewenangan formal untuk mengambil keputusan yang meliputi bidang penganggaran, personel, dan program yang didelegasikan di antara beberapa faktor pada tingkat sekolah. Kemudian di dalam manajemen berbasis sekolah ini meliputi struktur formal. Di dalamnya ada komite, dewan, tim, atau badan yang melekat pada sekolah tersebut. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengatur kehidupan sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya. Pada sistem manajemen berbasis sekolah, sekolah memiliki full authority and responsibility dalam menetapkan program-program pendidikan dan berbagai kebijakan sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan. Kayak di setiap lembaga pemerintah itu ada yang namanya Renstra ataupun rencana strategis. Rencana strategis ini di dalamnya memuat salah satu adalah visi, misi, tujuan, apa yang ingin dicapai dari suatu lembaga. Kemudian, dalam manajemen berbasis sekolah, semua kebijakan dan program sekolah ditetapkan oleh komite sekolah dan dewan pendidikan. Manajemen berbasis sekolah ini dijabarkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya konsepnya ada 2 parameter yang menunjukkan ini layak untuk dilaksanakan. Sebagaimana dikatakan Medi, parameter pertama adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, idealisme berupa harapan-harapan semua stakeholder yang berkepentingan terhadap keberhasilan pendidikan untuk melaksanakan fungsinya. Khusus di
Aceh sendiri karena memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan, mereka juga memiliki yang namanya Kanum, ataupun kalau di tingkatan lain ada Pergub ya, tapi kalau khusus di Aceh ada Kanun Pendidikan yang menjelaskan bagaimana penerapan manajemen berbasis sekolah. Intinya itu dituangkan ataupun dijabarkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sebenarnya ini apa nih yang diharapkan dari MBS? Ya, ada 4 aspek tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, mencapai mutu dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya dengan tolok ukur penilaian pada hasil, bukan berdasarkan metodologi ya, dengan output dan outcome. Jadi hasil. Kedua, menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang memutu di sekolah yang bersangkutan. Jadi tidak ada perbedaan ya. Semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir, adanya akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stakeholder. Jadi, dengan diterapkan manajemen berbasis sekolah ini, jadi sekolah bukan hanya milik dari penyelenggara sekolah itu sendiri, seperti kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya. Tetapi ini semua wewenang ataupun masyarakat juga ikut dalam hal mengambil ataupun memberikan rekomendasi terhadap perubahan. Kemudian untuk mutu dari pendidikan sendiri, ini ada yang namanya mutu absolut, mutu relatif, dan mutu berdasarkan konsumen. Yang dikatakan mutu absolut adalah sesuatu yang ideal, seolah esensi dari kebaikan, keindahan, kebenaran tiada tanding. Sedangkan relatif, mutu diukur dan dinilai berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kedua, mengakomodasi keinginan konsumen atau pelanggan. Sedangkan yang menurut konsumen, mutu suatu produk atau jasa, karena tanpa mereka, suatu organisasi tidak dapat hidup. Kemudian apa nih yang menjadi implikasi konsep mutu dalam pendidikan? Ya, yang pertama, setiap penyelenggara dan pengelola pendidikan perlu memahami betul visi atau wawasan tentang mutu pendidikan. Kedua, standar yang benar-benar teliti. Yang perlu diperhatikan lagi konsumen atau pelanggan. Kemudian, apa nih yang dimaksud dengan sekolah efektif? Sebagaimana rangkuman dalam BMP, sekolah efektif pada dasarnya sekolah yang dapat melaksanakan tujuan dengan tepat sasaran. Sekolah mempunyai beberapa fungsi, maka fungsi sekolah ini dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukur dalam melihat efektivitas sekolah. Fungsi sekolah tersebut mencakup fungsi teknis, fungsi manusiawi, fungsi politik, fungsi kultural, fungsi pendidikan, dan fungsi spiritual. Untuk ini, jika sebelumnya pendapat ahli itu sampai pada fungsi pendidikan, sedangkan Umedi ini menambahkan satu lagi berupa fungsi spiritual. Untuk menilai efektivitas sekolah dapat menggunakan pendekatan, misalnya dengan memandang sekolah sebagai organisasi. Pendekatan itu misalnya pendekatan berdasarkan tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituen strategis, dan pendekatan persaingan nilai. Kemudian, sejumlah tokoh melakukan studi mengenai sekolah efektif. Dari beberapa kajian terhadap studi-studi itu, Umedi akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa model sekolah efektif yang sejalan dengan pendekatan MBS di dalamnya mempunyai satu, lingkungan yang aman dan tertib. Kedua, perumusan visi misi dan target mutu yang jelas. Ketiga, kepemimpinan yang kuat. Keempat, harapan prestasi yang tinggi. Kelima, pengembangan sekolah yang terus-menerus. Keenam, evaluasi belajar dalam rangka penyempurnaan. Ketujuh, komunikasi dan dukungan orang tua serta masyarakat. Kedelapan, komitmen seluruh warga sekolah akan pentingnya peningkatan mutu.
Kita lihat bagaimana hubungan manajemen berbasis sekolah dengan mutu pendidikan. Mutu ini sendiri dapat dilihat dari 3 derajat, berupa derajat keunggulan, keahlian atau kepandaian, dan selanjutnya derajat keaslian. Dalam sistem pendidikan kita sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003, di dalamnya memuat olah hati, olah rasa, olahraga, dan olah pikir. Di olah hati, tujuan adalah beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab. Sedangkan olah rasa, ramah, saling menghargai, toleran, peduli, dan seterusnya. Sedangkan olah pikir, membentuk siswa dan peserta didik, cerdas, kritis, kreatif, dan seterusnya. Kemudian di olahraga, bersih dan sehat, disiplin, sportif, dan seterusnya. Jadi, di dalam tujuan pendidikan kita sendiri, itu menjelaskan ataupun mengharapkan adanya pembentukan karakter. Kemudian kita lihat pada saat ini tantangan untuk konsep untuk pendidikan sendiri itu semakin tinggi. Misalnya work ethic itu 80%, kolaborasi 75%, bagaimana komunikasi itu 70%, bagaimana respon sosial 63%, kemudian bagaimana memecahan masalah menjadi 58%. Yang paling tinggi adalah etis kerja, ataupun di bahasa Indonesianya etos kerja. Ini paling tinggi ya, berupa 80%. Tantangan dunia pendidikan di abad 21, sebagaimana beberapa sesi sebelumnya ini sudah pernah kita jelaskan, adanya perdagangan bebas, ketanggungan iptek, fenomena kehidupan global, demokrasi politik, isu dan persoalan HAM, persoalan lingkungan hidup, kesetaraan gender, multikultural, kehidupan. Untuk saat ini kita dihadapkan ataupun sedang berada pada masa yang serba dipenuhi dengan teknologi. Ini untuk pendidik sendiri menjadi tantangan yang luar biasa. Jika dulu ini berupa teacher center ataupun guru jadi pusat perhatian, sedangkan sekarang menjadi ke siswa ataupun student center. Kemudian ini kita pakai ya berupa medianya satu, sedangkan sekarang kita gunakan yang beragam. Kemudian sekedar mendapatkan informasi yang terbaru ini pertukaran. Kemudian jika dulu lebih kepada faktual, sekarang kritikal ya, kritis. Dulu jika hanya mendorong, sekarang mereka lebih kepada menarik. Kemudian kita lihat bagaimana perubahan dari tradisional, pembelajaran tradisional pada bandingkan dengan abad 21. Jika dulu ini kita menerapkan integrasi, sekarang adanya transformasi. Selanjutnya jika dulu kita khusus di sekolah, sedangkan sekarang itu selamanya untuk belajar. Jika dulu untuk sekedar tahu, sekarang mengerti. Dulu kita sekarang harapkan adanya konstruktivisme dalam pelaksanaan pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah paparan singkat saya mengenai materi pada sesi keempat. Lagi-lagi saya ingatkan, untuk materi lengkapnya silakan Bapak Ibu sekalian membaca pada buku materi pokok perkuliahan. Kemudian ini berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk membaca Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Nanti akan saya lampirkan, dan pada pertemuan lalu juga sudah saya berikan ya beberapa regulasi terkait penerapan manajemen berbasis sekolah. Demikian
Untuk materi singkat dari saya ucapkan selamat belajar dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.